Pada kegiatan sosial kultural ini, kami dari kelompok 5 Latsar CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan golongan 2 Angkatan 6 telah melakukan kunjungan lapang pengenalan kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan Kecamatan Belanakan Subang, Jawa Barat, di mana kami mengunjungi 4 titik stakeholder. Yang pertama, agrowisata, penangkaran buaya. Yang kedua, budidaya ikan lele. Yang ketiga, pasar logistik. Yang keempat, produsen bahan baku yaitu surimi. Agrowisata penangkaran buaya merupakan salah satu wisata edukasi dan wisata alam yang berada di Desa Belanakan, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kalau saya tanya Pak, awal mulanya penangkaran ini kalau kita bagaimana ya Pak? Awalnya itu karena populasi buaya di alam ini sudah hampir punah. Banyak akhir itu kita tidak melihat gambarnya ya. Maka pemerintah ini membudidayakan penangkaran buaya. Latar belakang kita buaya hampir punah. Maka kita akan melestarikan buaya. Kita lestarikan ini adalah jenisnya produk-produk berbuaya yang muara, karena habitatnya di muara. Kita tidak menggunakan buaya air tawar atau bulong itu mulutnya ada gunting. Kalau ini enggak, bedanya begitu. Kita menggunakan yang sesuai dengan habitatnya. Jadi karena buaya tadi udah punah dan gitu, maka untuk pelestarian, di samping untuk pelestarian, untuk pendidikan juga, untuk penelitian, dan ujung-ujungnya adalah Jadi untuk penangkaran ini mungkin ada campur tangan dari pemerintah ya Pak? BUMN, BUMN. perhutani. Perhutani saja. Ini ada kebijakan-kebijakan tentang penangkaran buaya ini. Ya, kita mengelola ya, ada pengelola, ada aturan lain bahwa itu andaikan kita ada aturan lainnya, kita mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak beli datang saja tak ekspor. Dia punya anak itu ekspor, dia punya cucu F2, F2-nya itu yang boleh dijual, sudah itu aturannya seperti itu. Selama berarti kan pernah ada kejadian nggak Pak di masyarakat tentang penangkaran buaya ini? Kalau buaya kapal lepas itu sudah antipati sebelumnya, karena di sini kan simbolnya banyak. Jadi ada biasanya terjadi ketika air pasang tinggi atau hujan deras. Ketika hujan deras itu kita kerja dengan ramalan itu, maka ada timnya kan banyak, maka ada patroli itu. Nah, pengawasan itu hampir 24 jam. Jadi kalau ada yang buaya lepas, insya Allah akan ketahuan. Nah, pernah kejadian juga ketahuan, tapi ketangkap lagi hanya pindah pulang aja. Tidak sampai ke masyarakat. Iya, iya. Kalau dari tanggapan dari masyarakat sekitar bagaimana Pak tentang adanya penangkaran buaya ini? Masyarakat sekitarnya sih dia akan mendukung, karena apa? Dia ada imbal baliknya juga, ada bisa mendagang di wisata itu, Iya. jadi ada posnya, maka wisata juga ada, jadi imbal baliknya mereka mendukung. Mungkin ya Pak ya Iya. masyarakat. Oh, mohon maaf Pak, ini ada acara atau upacara apa? Upacara, kalau upacara untuk wisata sendiri dia ada. Kalau kearifan lokal mereka ini ada berdekatan dengan kampung nelayan, yang mana itu nelayan itu sering setiap tahun itu namanya luar laut. Nah, itu ada acara kegiatan saling tukar informasi, saling menguntungkan ya, saling, karena ada penerangan buaya dan jadi ada menarik dari itu. Maka hanya terjadi setahun sekali, pada biasanya bulan Oktober, November itu setiap tahun ada upacara luar laut.
Budidaya lele Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan. Budidaya lele yang dilakukan oleh Ibu Indria ini sudah berlangsung selama 15 tahun dengan produksi 1,2 ton per siklus dan dijual dengan harga 18.000 per kilo di Tengkulak. Ibu Indria juga berkontribusi di dalam penanganan limbah di tempat pelelangan ikan Desa Blanakan dengan cara mengambil secara rutin ikan, sisa-sisa ikan atau perut ikan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ikan konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif. Meskipun budidaya ikan ini dilakukan secara tradisional, namun limbah kolam ikan ini tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, tetapi justru digunakan untuk mengalirkan limbah air ke tanaman agar dapat menjadi pupuk tanaman tersebut. Pasar logistik. Menurut Bapak Spardi yang sudah bekerja sebagai nelayan selama 35 tahun, mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 2000. Hasil tangkapan ikan berupa komoditas yaitu banyar, kenareng, bentong, selat, tongkol, tenggiri, udang putih. Kemudian hasil tangkapan tersebut disetor ke pengepul ikan yaitu UD Anto. Alur proses logistik yang dilakukan di UD Anto mulai dari tangkapan nelayan, kemudian disortir sesuai dengan size atau ukuran ikan agar awet, maka dilakukan pengepakan dengan sistem rantai dingin menggunakan es. Setelah pengepakan dilakukan pengangkutan menggunakan sarana transportasi, yaitu menggunakan pick up dan dipasarkan ke pasar Muara Angke, Jakarta. Sekali pengangkutan, udang segar kapasitasnya 1 ton dengan harga rata-rata 80.000 per kilo. Pasar logistik yang ada di Kecamatan Blanakan sudah menerapkan sistem rantai dingin yang terintegrasi langsung ke konsumen sehingga mutu dari ikan tersebut terjaga signifikan. Mana Pak? Blanakan. Dikirim kemana Pak? Jakarta. Kirim ke Jakarta.
maju gitu. Artinya pertama itu dari segi tempat fasilitasnya, kayak tempatnya kadang kita lagi banjir itu kayak freezer apa itu kita tuh butuh sebenarnya itu bantuan, nanti diperhatikan oleh dari pemerintah sebagai ya artinya usaha kecil lah ibaratnya, kayak freezer, mesin, alat penggiling es gitu kan, masih manual kan kita juga kalau ada ini tetap aja ada freezer juga masih belajar es juga. Pak, ikan apa Pak ini namanya Pak? Tungiran. Ini prosesnya gimana Pak? Dibuang. Terus? Oh, digiling.